Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya ibadah dan pelayanan kita pada pagi hari ini boleh kita mulai atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berbakti kembali pada saat ini. Meskipun kita beribadah secara online, tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan ketika kita saat beribadah. Untuk nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sepekan sudah Tuhan sudah menyertai kita di dalam kita melakukan aktivitas kita. Tentu ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kiranya itu menjadi motivasi kita untuk kita boleh senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Untuk segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Buat kasih setiamu di dalam hidupku.
di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya di dalam kehidupan kami. Di kesempatan istimewa ini ya Tuhan, kami mau berkonsentrasi penuh ketika kami boleh menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya itu boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami awali ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur nomor 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan situasi kondisi yang saat ini mungkin kita merasa cemas, khawatir dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mungkin saja membuat kita kemudian menjadi tidak setia kepada Tuhan, bahkan mau meninggalkan Tuhan. Tetapi ingatlah betapa besar Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kuasa Tuhan itu jauh melampaui setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini. Hanya Dialah yang dapat menolong kita. Hanya Dialah yang dapat menolong kita, menopang kita.
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin Tuhan, bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari setiap masalah kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu
membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit, mereka yang sedang bergumul dalam usaha dan pekerjaan mereka, mereka yang sedang bergumul dalam hubungan rumah tangga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberikan kelegaan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk majelis, pengurus komisi, aktivis di gereja kami di tempat ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat-Mu bagi setiap mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dari presiden, jajaran yang tertinggi hingga yang terendah, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan khususnya untuk kota kami Tulung Agung di tempat ini. Tuhan juga yang memberkati secara khusus untuk penanganan COVID-19. Tuhan memberikan hikmat bagi tim medis supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dan mereka boleh terus memanggil nama Tuhan, sumber pengharapan atas setiap kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin saat ini kondisi yang terjadi pada saat ini membuat kita merasa cemas, begitu khawatir dengan kondisi yang ada saat ini. Timbul di dalam diri kita mungkin ada perasaan takut, khawatir, bahkan kecewa kepada Tuhan, bahkan mau meninggalkan Tuhan. Tetapi mari kita ingat lagi kebaikan Tuhan yang terus Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ada banyak peristiwa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita, sehingga itu boleh membuat kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau tetap setia, walau apapun yang terjadi di dalam kehidupanku. Aku mau tetap setia Tuhan, sampai akhir hidupku.
kemampuan kepada kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau setia Tuhan di dalam mengikut Engkau sampai akhir tutup kami untuk mati. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia.
Kepada hambanya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Gereja Kristen Abdiel Anugrah Tulungagung yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat bersama-sama beribadah pada hari ini. Dan puji Tuhan pada kesempatan saat ini kita masih memperoleh satu bagian yang indah, yaitu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mari dengan penuh kerendahan hati, mari dengan penuh penyerahan kita berdoa meminta pimpinan kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus senantiasa boleh terus menolong dan memberkati di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sangat baik bagi setiap kami umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu, Gereja Kristen Abdiel Anugrah Tulungagung. Tuhan Yesus, hari ini kami tidak bisa beribadah di gedung gereja. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan sempurna melawat dan menolong kehidupan setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami untuk kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati kami ya Tuhan, berkatilah pikiran kami. Biarlah ya Tuhan, di mana kami beribadah saat ini, kami tetap menjaga kekudusan hidup kami dan menghormati hadirat Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang sangat terbatas ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang liriknya berbunyi demikian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, perjalanan hidup kita tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Ingatlah bahwa selama kita hidup akan ada selalu yang namanya masalah, akan ada selalu yang namanya tantangan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Apakah kita yang sudah setia mengiring Tuhan Yesus berarti kita tidak mengalami perjalanan hidup yang sukar? Berarti perjalanan hidup kita selalu mulus, selalu lancar, tanpa hambatan, aman-aman saja, penuh dengan damai sejahtera? Tidaklah demikian. Sekalipun kita sudah setia mengiring Tuhan, sudah setia hidup di dalam Tuhan, tantangan atau masalah itu pasti akan tetap ada. Seperti lirik pujian tadi, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mengerti bahwa selama kita hidup dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, akan selalu ada tantangan, apakah sikap kita? Akankah kita tetap benar-benar bisa setia? Akankah kita tetap benar-benar bisa bersandar total kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa tantangan itu selalu ada. Tantangan bisa dari dalam, bisa dari luar. Ketika ada tantangan, Bapak Ibu yang terkasih, itu bisa membuat kita terpuruk,
bisa membuat iman kita lemah, bahkan hilang harapan di dalam Tuhan. Bahkan ketika tantangan datang, kita pun bisa meninggalkan Tuhan karena kita tidak mampu menghadapi tantangan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu kurang lebih 2 tahun dunia diserang oleh wabah virus corona. Apakah ini bukan suatu tantangan? Ini tantangan bagi kita pribadi lepas pribadi, tantangan bagi gereja Tuhan, tantangan bagi orang-orang percaya. Hal ini, apa yang terjadi hari ini, salah satu dampak dari virus corona. Kita harus beribadah di rumah, tidak bisa berkumpul, tidak bisa beribadah seperti biasanya. Bagaimanakah dengan sikap hati kita melalui tantangan yang sudah berjalan sangat lama, kurang lebih 2 tahun ini? Masihkah kita bisa setia? Masihkah kita bisa bersyukur? Masihkah kita bisa bersemangat, bergairah untuk mengiring Tuhan? Tema kita pada hari ini, tantangan bukanlah halangan untuk setia. Tantangan bukanlah halangan untuk setia. Saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi satu refleksi bagi setiap kita di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai yang ke-22. Ayub 1 ayat 1 sampai yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan.
Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara-saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu, sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyeberang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Ayub bukan suatu hal yang asing bagi setiap kita. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kesetiaan Ayub boleh menjadi contoh dan teladan bagi setiap kita. Tema kita seperti yang tadi saya beritahukan, tantangan bukanlah halangan untuk setia. Secara khusus setia di dalam mengiring Tuhan dan setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, LAI, terjemahan baru yang kita baca saat ini. Di situ dituliskan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur dan takut akan Allah. Sudah saleh, jujur, takut akan Allah. Di bagian yang lain, Alkitab yang lain dituliskan bahwa Ayub itu orang yang menyembah Allah, setia kepada Allah. Ia orang yang baik budinya dan tidak berbuat jahat sedikit pun. Terjemahan yang lain pun menuliskan Ayub itu pria yang murni, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bagian Alkitab lain pun menuliskan bahwa Ayub itu orang yang tidak bercela, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahkan Tuhan sendiri di dalam bagian yang kita baca tadi, dia berkata kepada iblis bahwa tidak ada orang di dunia seperti Ayub. Dia hidup benar-benar saleh, benar-benar murni, benar-benar jujur, benar-benar takut akan Tuhan. Bahkan di sisi yang lain, Ayub memiliki 10 anak. Diberkati Tuhan dengan banyak anak, dan dia juga orang yang mempunyai banyak harta. Kalau kita baca tadi, banyak sekali hewan-hewan yang dimiliki oleh Ayub, dan dikatakan bahwa Ayub itu orang kaya, orang terkaya dari semua orang di sebelah
timur. Kalau bayangan kita secara awam, sederhana, benar-benar Pak Ayub ini sudah hidupnya lengkap, paket lengkap ya. Orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, anaknya banyak, hartanya banyak. Ya secara umumnya dia kok seperti orang yang sudah sempurna. Orang yang benar-benar perfect seperti itu. Bapak Ibu, di dalam keadaan yang demikian, apakah Ayub benar-benar mengalami kebahagiaan hidup dan perjalanan hidup yang mulus tanpa adanya tantangan? Apakah dengan hal tersebut, apa yang dia terima, apa dia dengan yang dia miliki, apakah benar-benar dia mengalami kebahagiaan, mengalami suatu perjalanan hidup yang benar-benar mulus? Mari kita perhatikan di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Sayangnya Ayub memiliki anak, tapi anaknya tidak memiliki karakter seperti Ayub. Anaknya tidak hidup takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dan juga hidup berlaku jahat di hadapan Tuhan. Sering melakukan kejahatan dan juga berpesta pora. Jadi meskipun secara gamblangnya ya, Ayub seperti orang yang sempurna, tapi ternyata di sisi lain Ayub hidupnya pun mengalami satu keadaan yang menyedihkan karena anaknya tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Apakah hanya hal itu saja? Kalau kita perhatikan di ayat 6 sampai ayat yang ke-12, Tuhan bahkan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Jadi Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19, bagian lain yang harus diterima oleh Ayub, atau bisa dikatakan ada hal-hal atau kejadian yang dialami Ayub. Yang pertama tadi, lembu, sapi, keledai-keledai betina dan para penjaganya diserang oleh orang-orang Seba dan dirampas hewan-hewannya. Tidak hanya itu, api menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Unta-unta Ayub diserbu pasukan dari orang-orang Kasdim. Dan yang terakhir, anak-anak Ayub mati pada saat mereka berpesta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apakah yang dialami Ayub ini keadaan yang mudah untuk diterima secara manusia? Tentu saja ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Karena hewan-hewan peliharaannya semua habis. Ada yang dirampas, ada yang disambar oleh api dari langit, dan juga anaknya mati. 4 peristiwa beruntutan dalam sehari terjadi di dalam dirinya. Bagaimana jika kita ada di dalam posisi Ayub? Sanggupkah kita menghadapi semuanya itu? Sanggupkah kita tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat respon Bapak Ayub. Apakah ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika ada satu kejadian yang terjadi yang membuat dirinya benar-benar terpuruk dan hancur, dia masih bisa setia dan bersandar kepada Tuhan? Di bagian pasal 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 saya akan membacakan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, kalau kita lihat respon Bapak Ayub dengan segala tantangan yang dia terima, respon yang pertama, dia mencari Tuhan. Dia berdiri, mengoyakkan jubah dan mencukur kepalanya. Mengoyakkan jubah itu suatu
hal yang dilakukan oleh orang-orang Israel sebagai tanda perkabungan yang menyiratkan suatu adanya pengakuan dosa. Jadi ketika tantangan dialami oleh Ayub, 4 peristiwa terjadi beruntutan dalam satu hari. Respon dia mencari Tuhan, dia mengoyakkan jubahnya, dia mencukur kepalanya sebagai tanda pengakuan dosa. Mulutnya tidak menghujat Tuhan dan tetap mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hebat ya. Tantangan sudah terjadi dengan hebat, tapi dia tetap mampu mengucap syukur. Dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Sedemikian berhikmat dan bijaksana Ayub dalam menghadapi semuanya, dalam menghadapi kenyataan yang terjadi. Tantangan yang bertubi-tubi tidak menghambat iman percayanya kepada Tuhan. Dia tetap mampu berdiri mencari Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Mulutnya tidak menghujat Tuhan, tapi tetap mampu bersyukur, dan Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Kita juga sedang mengalami tantangan COVID yang hebat. Masih setiakah kita? Apakah COVID menjadi penghalang di dalam kita setia kepada Tuhan? Kalau kita perhatikan kata setia, setia itu memiliki pengertian berpegang teguh, taat patuh. Jadi tetap berpegang teguh, taat patuh. Tidak melenceng kanan, tidak melenceng kiri, tapi tetap berpegang teguh. Setia yang kita jalani, yang dimaksudkan adalah setia kepada Tuhan. Setia yang bagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Setia yang bagaimana jika kita sudah tahu hari ini ada tantangan. Setia yang bagaimana? Setia dalam keadaan suka. Dalam keadaan suka kita setia, artinya dalam keadaan tidak ada tantangan kita setia. Dan setia juga dalam keadaan duka, artinya ketika ada tantangan, ada problem, ada masalah, kita pun tetap mampu untuk setia. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Seperti Bapak Ayub. Suka dia setia, dalam keadaan berkelimpahan dia setia, dalam keadaan semuanya habis, bahkan anaknya mati, dia tetap mampu setia kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan, tidak menghujat Tuhan. Bapak Ibu, dalam hal apakah kita harus setia kepada Tuhan di saat-saat pandemi seperti ini? Yang pertama, yaitu setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa tantangan itu bisa membuat kita lemah iman, bisa membuat kita hilang harapan, bahkan bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Tapi kita orang-orang yang percaya tidaklah demikian. Kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan, benar-benar berpegang pada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menghujat Tuhan, tetap mampu mengucap syukur pada Tuhan dan tidak mendua hati. Artinya apa? Orang yang setia, sehebat apapun keadaan atau tantangan yang terjadi, tidak akan mampu menggoncangkan imannya kepada Tuhan. Orang yang setia, yang benar-benar hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, tantangan yang terjadi sehebat apapun tidak akan membuat dia tergoncang imannya. Tidak akan mampu menggoncangkan imannya kepada Tuhan. Apakah kita termasuk orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan? Jika Bapak Ibu menyatakan diri Bapak Ibu orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan,
COVID tidak menggoncangkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan. Mungkin ada yang pernah berkata, Tuhan itu hidup tidak ya? Tuhan itu berkuasa tidak ya? Tuhan itu benar-benar berkarya tidak ya? Kalau Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan berkarya, kenapa COVID masih ada sampai hari ini? Nah, bagi setiap orang yang percaya, pertanyaan itu tidak perlu muncul. Karena dia tahu, dia punya Tuhan yang hidup. COVID yang ada tidak membuat dia goncang iman, tapi tetap bisa melihat semuanya karena Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia tetap tahu bahwa semua ada di dalam otoritasnya Tuhan. Dan hatinya tidak tergoncang. Dia tetap bersemangat mengikut Tuhan. Dia tetap berserah mengikut Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak kuat menghadapi tantangan, kita bisa stres, kita bisa lemah, kita bisa terpuruk dan bisa benar-benar meninggalkan Tuhan karena merasa bahwa Tuhan tidak bertindak sama sekali. Jadi dalam hal apakah kita harus setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Pertanyaannya, Bapak Ibu, masihkah Bapak Ibu benar-benar setia di masa pandemi ini? Atau ternyata Bapak Ibu sudah hilang harapan kepada Tuhan? Ini menjadi koreksi bagi setiap kita. Yang kedua, dalam hal apakah kita harus setia kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini? Dalam hal beribadah, setia dalam beribadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi satu problem yang sangat membuat kita sedih. Bagi setiap kita pribadi lepas pribadi maupun bagi gereja. Karena apa? Karena kita tidak bisa beribadah seperti biasa. Tidak bisa berkumpul seperti biasa untuk beribadah bersama-sama. Nah, tantangan ini bisa menghambat kita untuk setia kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Masihkah Bapak Ibu setia beribadah sekalipun tidak bisa beribadah bersama-sama? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan tetap mampu setia di dalam beribadah sekalipun keadaannya tidak mendukung. Maksudnya bagaimana? Tidak mendukungnya bagaimana? Orang yang setia sekalipun dia tidak beribadah di dalam gereja, hatinya tetap bergairah untuk beribadah di rumah. Karena memang keadaannya tidak memungkinkan untuk beribadah di gereja. Orang yang setia, dia tidak akan tawar hati. Dia tidak akan kecewa, bahkan dia tidak akan bersungut-sungut. Dia tetap mampu setia beribadah kepada Tuhan sekalipun harus live streaming di rumah. Memang rasanya berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya kita tidak berkumpul bersama. Tapi orang yang setia tetap mampu bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun dia berada. Kalau hatinya benar-benar setia kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi dia untuk tawar hati. Gak enak ibadah di rumah, rasanya kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Tidak, orang yang setia pasti dia tidak akan pernah tawar hati, bersungut-sungut atau kecewa. Itu yang Tuhan harapkan bagi setiap kita anak-anaknya. Karena memang hari-hari ini situasinya tidak mendukung dan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Ayo mari kita koreksi untuk tetap bersemangat, untuk tetap bergairah di dalam kita beribadah. Orang yang mengasihi Tuhan dan setia, dia akan tetap disiplin dan menghormati Tuhan di dalam beribadah, sekalipun beribadah di rumah. Jadi orang yang setia, sekalipun dia beribadah di rumah, dia akan tetap disiplin dan menghormati Tuhan. Waktunya ibadah pukul 9, ibadah pukul 9. Waktunya ibadah pukul ini, ibadah pukul ini. Jadi tidak mengganti dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Ini kan hari Minggu. Nanti bisa lihat live streamingnya sore. Yang penting kan saya tetap ibadah.
itu artinya Bapak Ibu sudah menduakan Tuhan. Aku mau rekreasi dulu, aku mau pergi dulu, aku mau melakukan aktivitas yang lain dulu. Nanti ibadahnya bisa aku tunda nanti dulu. Kan live streaming gak apa-apa, yang penting saya sudah beribadah. Tidak seperti itu. Orang yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan, dia akan tetap disiplin dan menghormati Tuhan di dalam beribadah, sekalipun ibadahnya di rumah. Jadi tidak menduakan Tuhan, tidak mengganti jam ibadah untuk melakukan aktivitas yang lain. Yang kedua, dia akan tetap bisa berpakaian rapi, sopan, menghormati hadirat Tuhan. Jadi ketika kita beribadah di rumah pun, posisi kita, pakaian kita tetap seperti ketika kita beribadah di gereja. Karena kita tahu bahwa kita sedang beribadah meskipun kita di tempat yang berbeda. Ini yang sering kita lalaikan Bapak Ibu. Bahwa kesetiaan itu tidak hanya kita bilang saya sudah beribadah, tapi dalam hal lain kita tidak disiplin waktu dan tidak menghormati hadirat Tuhan. Mari kita mengkoreksi tentang hal ini. Bahwa kesetiaan yang kita tunjukkan benar-benar kesetiaan yang tulus dan murni kepada Tuhan. Waktunya beribadah, berpakaian rapi, duduk yang sopan. Karena kita tahu kita menghormati hadirat Tuhan. Orang yang benar-benar setia dan mengasihi Tuhan, tantangan bukanlah suatu halangan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Jadi orang yang benar-benar setia kepada Tuhan, tantangan yang ada, COVID yang ada, tidak menjadi penghalang untuk tetap beriman kepada Tuhan. Ada corona, gak enak, jadi tersiksa. Jadi ibadahnya seperti ini. Tidak akan pernah terucap dari mulutnya. Tapi dia akan tetap beriman. Dia akan tetap mengikut Tuhan dengan setia. Ada sukacita yang kekal dari Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya yang benar-benar setia kepada Tuhan. Jadi ada suatu sukacita yang kekal ketika kita mampu setia dalam keadaan suka maupun duka. Menerima mahkota kehidupan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ini janji Tuhan bahwa hendaklah kita setia sampai mati. Ingat, selama kita masih hidup akan tetap ada tantangan. Tapi Tuhan menginginkan kita setia sampai mati. Karena ada mahkota kehidupan kekal bagi setiap kita. Cara khususnya setia di dalam pengiringan kepada Tuhan dan setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi suatu rema, koreksi, refleksi diri kita. Untuk semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk semakin mengasihi Tuhan. Semakin menghormati Tuhan. Dan hidup kudus taat di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami terima saat ini. Ya Tuhan, ampuni kami jika kehidupan kami masih belum beres di hadapan-Mu. Di hari-hari kami menjalani hidup kami, secara khususnya 2 tahun ini, masa yang tidak mudah bagi kami, tantangan yang tidak mudah bagi kami. Ya Tuhan, mungkin kami masih sering bersungut-sungut, kami masih sering tawar hati, kami masih sering kecewa, kami masih sering menduakan Tuhan, bahkan kami masih sering meninggalkan Tuhan. Tapi ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini, kami diingatkan kembali untuk kami tetap setia, setia di dalam mengiring Engkau, dan juga kami setia di dalam beribadah kepada Engkau. Ada banyak dari kami yang sering meninggalkan Engkau, bahkan menduakan Engkau. Kami melupakan waktu kami untuk beribadah, jam beribadah kami ganti dengan yang lainnya. Tuhan, pulihkan dan bereskan kami, supaya kami benar-benar hidup mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa, bagi setiap kami, keluarga kami, kiranya tetap ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kami terus dimampukan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa setia sampai
akhir. Terima kasih untuk firman kebenaran yang boleh kami dengar saat ini. Tuhan yang boleh menguatkan, memberi kami sukacita, memberi kami kelepasan dan memberi kami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahannya, dipersilakan dapat untuk transfer ke rekening gereja yang tertera pada monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti sanggup memulihkan semua keadaanku. Tuhan yang menggandakan 5 roti 2 ikan, pasti sanggup memberkati semua kehidupanku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku percaya tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan yang mengubahkan air menjadi abu, pasti sanggup memulihkan semua keadaanku. Tuhan yang menggandakan 5 roti 2 ikan, pasti sanggup memberkati semua kehidupanku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku percaya tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku percaya tidak ada yang mustahil bagimu, bagimu, bagimu. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan, biarlah persembahan kami ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Berkati Tuhan untuk para pengurus persembahan ini, biarlah mereka Tuhan dapat mengelola persembahan ini dengan bijak dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, dan biarlah pekerjaan kami ini Tuhan juga dapat memuliakan nama-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan surga, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala.
kita akan menaikkan pujian doksologi. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyertai dan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan yang memberi kekuatan iman bagi setiap kami, khususnya di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber perlindungan, sumber berkat bagi kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan yang akan melawat dan memberikan kesembuhan. Jika ada jemaat-jemaat-Mu yang sedang menghadapi duka cita, Tuhan yang akan hadir untuk memberikan sukacita dan kekuatan bagi mereka. Bagi mereka ya Tuhan yang sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan, Engkau akan hadir dan memberikan pertolongan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh mata pencaharian jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan berkati setiap rumah tangga dan keluarga daripada jemaat-Mu. Tuhan berkati pendidikan dan kehidupan umat-Mu dengan seluruh aktivitas dan kegiatannya, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah telah selesai. Silakan bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku semua, jemaat GK Anugerah yang dikasihi Tuhan. Bersyukur oleh kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah di gereja kita yang dilakukan secara online. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengumuman penting terkait dengan ibadah di gereja kita. Menindaklanjuti instruksi pemerintah terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Wabah Virus Corona 19 di wilayah Jawa dan Bali, bahwa mengacu pada himbauan pemerintah, Majelis GK Anugerah Tulungagung telah memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah di gereja
untuk dilakukan secara online penuh, yaitu jemaat dihimbau untuk mengikuti kegiatan ibadah di rumah masing-masing, terhitung sejak dikeluarkan pengumuman ini. Adapun perubahan terkait dengan keputusan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut di kemudian hari. Kami selaku Majelis GK Anugerah Tulungagung tetap menghimbau kepada jemaat sekalian untuk menjaga kondisi kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan, baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, agar kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Dan demikian informasi terkait dengan kegiatan ibadah di gereja kita. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam hidup sehat.